menyampaikan ya bahwasanya di akhir bulan ini kita akan melaksanakan ujian PAS ya, penilaian akhir semester. Dan seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini kita tidak full satu semester. Kita hanya separuh semester satu ini, 2 bulan kira-kira ya, 2 bulanan. Maka tapi seharusnya kita juga akan mengisi penilaian-penilaian sebagaimana penilaian satu semester. Artinya ada PTS, ada PAS, ada tugas, ada UB, dan yang lainnya ya. Nah, kemudian maka untuk insya Allah hari ini kita akan selesaikan hari ini di penilaian materi-materi kita hari ini, jadi kita selesaikan. Insya Allah pekan depan kita mulai dengan penilaian-penilaian ya. Pekan depan full itu kita penilaian ya, penilaian tentang penilaian PTS ya. Nanti insya Allah akan Bapak kirimkan tentang penjelasan tentang pengarahannya untuk materi PAS apa saja, untuk materi PTS apa saja, untuk keterampilan apa saja ya gitu. Nanti akan Bapak sampaikan insya Allah pekan ini, ya besok insya Allah ya Bapak sampaikan. Nah, termasuk dengan materi-materi yang akan Bapak kirimkan di Google Classroom. Ya, seperti itu. Jadi, hari kita selesaikan materi dan pekan depan kita sudah mulai pengambilan nilai. Ya, pengambilan nilai untuk melengkapi raport ya, raport. Baik, teman-teman semua, silakan dibuka bukunya ya, dibuka bukunya. Kita akan melanjutkan ya. Dibuka bukunya di ini ya. Alamatul i'rabil asli ya. Kalau tampilannya itu tampilan di buku itu halaman 200 ya, sudah ya. Di pelajaran ke 112 ya. Yang tampilannya seperti ini, yang ada dalam yang ada dalam layar itu ya. Yang tampilannya ada di layar. Nah, silakan disesuaikan. Ya, tampilannya seperti di layar. Sudah ketemu? Ya, oke ya.
itu tentang alamatul i'rabil asliyah, ya, alamatul i'rabil asliyah. Nah, cuman Bapak tidak ingin menampilkan itu ya, Bapak ingin menampilkan yang terjemahannya. Baik, seperti ini. Ya. Nah, judulnya adalah alamatul i'rabil asliyah, yaitu tanda baca i'rab. I'rab itu apa sih? Yaitu harokat akhir pada sebuah kata itu namanya i'rab. Ya, yang asli. Tapi tanda asli pada i'rab itu apa? Nah, ini. Jadi setiap kata dalam Al-Quran itu sesuai dengan kedudukannya nanti akan berubah-ubah harokatnya. Kadang ada yang dhamma, ada yang kasroh, tanwin gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam literatur ataupun bacaan Arab itu, kok ada yang kasroh, ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang sukun gitu ya. Nah, maka kita akan membahas itu. Nah, tanda baca i'rab atau harokat akhir pada kata itu yang asli, yaitu tanda baca asli itu apa? Di sini, ya. Yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu tandanya seperti ini. Ini namanya dhammah ya. Seperti tanda waw di atas kecil ya. Itu namanya dhammah. Itu namanya dhammah. Ini tanda aslinya. Fathah itu adalah tanda garis di atas, garis miring di atas huruf. Itu fathah. Yang ketiga kasroh, yaitu tanda garis miring di bawah huruf. Itu kasroh, dan sukun adalah tanda bulat ya di atas huruf. Nah, secara praktis kamu sudah tahu ini semua. Ya, secara teori kamu sudah tahu ini namanya ya, yaitu dhammah, al-fathah, kasroh, dan sukun. Nah, setiap tanda baca ini akan ada pada setiap kata, baik kata benda maupun kata kerja. Ya, ada di dalam kata benda maupun kata kerja. Nah, kedudukan kata dalam kalimat itu akan berpengaruh kepada harokat ini. Jadi, harokat ini akan berpengaruh tergantung dari kedudukan kata itu pada sebuah kalimat. Ya, misalkan dalam sebuah kata benda atau isim ya, isim atau kata benda, contohnya misalkan, kalau kata benda itu atau kata isim itu menjadi subjek, maka dia berharokat dhammah, subjek. Subjek itu apa? Pelaku. Ya, pelaku atau kata atau isim di awal apa? Di awal kalimat itu adalah subjek atau apapun ya. Nanti tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya kalimat ada kata kerjanya, berarti subjeknya adalah harokatnya dhammah. Kalau seandainya kata kalimat itu adalah merupakan kalimat yang tentang menerangkan diterangkan, nggak ada kata kerjanya, maka semuanya harus berharokat dhammah. Ya, contoh di sini atiflu. Atif itu artinya anak-anak, anak kecil ya. Misalkan atiflu apa namanya? Anak kecil makan nasi misalkan. Jadi atiflu. Dia harus tiflu, harus flu. Nggak boleh tifla, nggak boleh tifli. Ya. Atiflu yakulu arruza. Anak kecil makan nasi. Jadi subjek harus selalu dhammah. Nah, yang kedua adalah ketika isim atau kata benda itu sebagai objek, objek adalah adalah apa? Objek itu yang dikenai pekerjaan, ya. Dia di sasaran objek. Yaitu apa? Maka dia harus berharokat fathah. Contohnya, saya makan anak kecil gitu ya. Ya, contohan, siapa subjeknya? Saya. Siapa objeknya? Anak kecil. Maka ana akulu aktiflah itu ya, serem banget ya contohnya. Nah, nah, saya makan nasi misalkan, ana akulu arruzza. Saya mukul meja, ana adribu al maktaba, nggak boleh maktabu. Karena apa? Karena al maktab menjadi objek.
Setiap kata benda atau isim, kalau dia menjadi objek pada sebuah kalimat, maka dia harus berharokat fathah. Mahfum ya. Jadi harokat ini tergantung dari kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Kalau subjek dia harus dhamma. Kalau objek dia harus fathah. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu kasroh. Kapan dia kasroh? Yaitu didahului oleh huruf jar. Jadi setiap kata benda atau kata apapun ya, selain kata kerja dan selain huruf, maka kalau dia itu diawali atau didahului oleh huruf jar, maka dia harus berharokat kasroh. Wajib berharokat kasroh. Contoh misalkan, atifli ini jadi setelah huruf jar, setelah kata bantu. Huruf jar itu kata bantu ya, kayak di dalam, di atas, di bawah, dari, ke, ya, seperti itu. Jadi, misalkan anak-anak kecil ini jadi setelah kata bantu. Contohnya adalah saya di depan anak kecil, gitu ya. Maka tulisan harokatnya adalah ana amamal tifli. Ya, tifli, nggak boleh tiflu, nggak boleh tifla, nggak boleh tifla, nggak boleh tiflu. Harus tifli. Karena kenapa? Dia didahului oleh kata bantu. Sesudah kata bantu, amama, dari, misalkan, min, ala di atas, ke, ila, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman di antara tanda baca i'rab yang asli. Terus sukun kenapa nggak ada, Ustaz? Sukun itu tidak ada dalam harokat dari sebuah isim. Isim itu kalau kata benda isim itu dia ada 3 kondisinya. Dia jadi subjek, dia jadi objek, atau dia ini jadi didahului oleh huruf jar. Jadi kalau enggak dia dhammah atau dia fathah atau dia kasroh. Maksudnya mesti paham ya. Misalkan contoh yang lain misalkan rumah kan al-baitu, ya kan? Saya pulang ke rumah. Ana arji'u ilal baiti, gitu ya. Ilal baiti. Dan seterusnya. Yang jelas ketika benda atau kata isim, baik orang maupun hewan maupun apapun, kata sifat, menjadi subjek dia harus dhammah, menjadi objek dia harus fathah, menjadi kalau ditulis oleh huruf jar dia harus kasroh. Baik. Kemudian kita sekarang bicara masalah fiil atau kata kerja. Terus kata kerja itu bagaimana harokatnya? Nah, bagaimana tanda bacanya? Bagaimana harokat akhirnya? Sama dengan isim, paling tidak ada 3 keadaan. Saya mulai dari sebelah kiri ya, yang sukun. Baik ya, yang sukun. Sukun itu kapan? Ketika, jadi ada kondisi yang sukun. Ya, kondisi sukun, contohnya adalah didahului oleh huruf lam. Lam itu artinya belum ya. Kalau ya jelis artinya duduk. Kalau lam ya jelis belum duduk. Maka kalau seandainya ada kata lam, nah nanti ini penjelasan nanti di materi berikutnya nih, yang fill ini, kayak kata kerja ini ya. Nah, ini salah satu contohnya aja. Kalau kata kerja itu kapan? Ketika dia sukun, harus sukun kalau didahului oleh huruf lam. Belum, saya belum duduk. Ana lam ajlis, maka harokat akhir dari yajlis adalah harus sukun. Ya, sukun. Jadi ini belum dikerjakan. Ya, duduk ini belum dikerjakan. Nah, sekarang kalau fathah, kapan kata kerja itu berakhiran fathah? Yaitu ketika ada kata lan. Lan itu artinya tidak akan.
Ya, ini lan tidak akan. Jadi kata kerja juga belum dilakukan. Misalkan ini kan lan yajlisa, tidak akan duduk. Saya tidak akan pergi ke sekolah. Berarti ana lan azhaba ilal madrasati. Ana lan azhaba, ya. Jadi kalau didahului oleh oleh apa dia harus berharokat fathah kapan? Ketika didahului oleh huruf lan. Lan itu adalah tidak akan. Nah, tadi kalau sukun belum, artinya belum dikerjakan. Kalau fathah tidak akan dikerjakan. Nah, kalau sedang mengerjakan, kalau kali kata kerja itu dikerjakan, maka dia berharokat dhammah. Dhammah ya. Maka kalau yang dhammah ini adalah bisa kita pastikan bahwa dia adalah kalimat positif. Artinya apa? Alih kata adalah yang umum, masih general ya, masih general, masih umum ya, masih umum, masih umum. Kalau berarti kalau seandainya tidak ada embel-embel kayak tidak akan, kayak belum, maka dia harus dhamma. Kalau tidak akan, lan berarti dia adalah fathah. Kalau belum, maka dia adalah ya jenis. Nah, kata kerja itu ada 3 kondisi ini harokatnya. Dan kata kerja itu tidak akan berharokat kasroh. Kalau isim tidak akan berharokat sukun. Kalau kata kerja tidak akan berharokat kasroh. Mahfum ya? Nah, ini ya, mahfum. Insya Allah mahfum ya. Jadi apa namanya? Ini tapi di sini kita fokusnya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan tanda baca asli pada i'rab adalah fathah, dhammah, kasroh dan sukun. Fathah, dhammah, kasroh, dan sukun. Nah, 4 tanda baca ini ada pada kata benda dan kata kerja. Har ya? Insyaallah. Kemudian kita lanjut ke sini aja, lanjut ke di buku ya, di bawahnya itu apa namanya di latihan di bawahnya itu hanya latihan saja sebetulnya, latihan ya. Latihan ini contohnya misalkan di sini adalah perintahnya do fil murabba, tulislah dalam kotak ini adalah tanda baca sesuai dengan kata di sampingnya. Contohnya yadrus. Tanda akhirnya apa? Sukun kan? Bulat ya, berarti itu namanya sukun. Sukunun. Nomor 1, baita. Baita, ta. Tanda garis di atas. Berarti ya fathatun. Ilma, ma. Tanda garis di atas huruf berarti dia adalah fathatun. Asihatu, berarti dhammatun. Yaktub, baknya akhirnya apa harokatnya? Sukun. Dan seterusnya. Ini silakan kamu kerjakan mandiri saja ya, mandiri saja. Nah, kemudian yang latihan bawahnya itu adalah, nah itu sudah ada tanda kita disuruh mengidentifikasi kata yang bergaris bawah ya. Itu kata garis bawah itu kamu tulis ulang di sampingnya itu, di kolom sampingnya. Kemudian sampingnya lagi kamu jelaskan apa dia keadaannya, apakah sukun kah, apa dia fathah kah, apa dia dhammah kah gitu ya. Sesuai dengan penjelasan yang tadi. Kan ada yatahadda, apa tuh? Terus lam yataha, nah terus lan yataha, nah, terus apa tuh namanya? Tatasar adwal al-ghaniyah wadua. Nah, isim itu ya. Isim itu dia sebagai subjek atau bukan? Nah, seterusnya. Ini untuk pekerjaan tugas mandiri saja ya, tugas mandiri saja. Nah, baik ya. Lanjut ya. Nah, ini tugas mandiri saja. Kemudian
kita langsung lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini yang tentang apa namanya? Yang halaman berikutnya itu, yang baliknya itu adalah materi fahmul masmu', yaitu materi listening. Itu tidak kita bahas, kita lewati saja karena memang kita tidak bisa maksimal ketika PJ seperti ini. Ya. Kemudian halaman berikutnya tentang ada wacana bacaan ya. Wacana bacaan itu adalah tentang yang gambarnya rumah bagus dan rumah yang jelek gitu ya. Rumah yang di kampung sama rumah yang ada di kota. Nah, itu juga kita lewati karena memang keadaan, karena memang kita tidak memungkinkan, karena kita dituntut untuk ya memilah-milih mana yang perlu kita kerjakan, mana yang perlu kita bahas. Itu kita lewati juga, ya. Itu kita lewati. Dan berikutnya juga halaman berikutnya juga tentang soal-soal latihan juga kita lewati juga ya. Soal latihan juga kita lewati. Nah, maka kita hanya fokus kepada kaidah-kaidah nahwu dan sorof saja ya. Lebih kepada kaidah-kaidah nahwu dan sorof. Nah, terus kemudian ya, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu tentang i'rabu al-fi'lil mudhari. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi ya, yang tentang tanda baca di kata kerja, ya, tanda baca pada kata kerja. Tanda baca pada kata kerja. Sebentar. Nah, ini ya. Sebentar tampilkan. Ya. Jadi dua materi ini nanti saya akan Bapak share ya, Bapak share di GJR ya. Kalau yang materi yang ini, yang sekarang mau kita bahas ini masih ada revisi nanti saya akan Bapak share pekan ini, hari ini atau besok. Nah, sekarang kita tinggal penjelasan tentang itu. Baik. Tentang i'rabul fi'il mudhari. Nah, tadi kita tahu ya, tadi i'rab itu apa? I'rab itu adalah tanda baca ya. Jadi perubahan harokat pada sebuah kata ini kan kita i'rab ya. Tanda baca akhir atau harf akhir pada sebuah kata itu adalah i'rab. I'rab ya. I'rabul mudhari, i'rabul fi'il mudhari berarti apa? Tanda baca atau akhir harokat pada sebuah kata kerja mudhari. Nah, ini penjelasan tadi yang tentang kata kerja. Saya baca. Yunsabul mudhari'u idza subiqa bi adati nasbin mithlu anwalan. Wa yujzamul mudhari'u idza subiqa bi adati jazmin mithlu lam wala. An-nahyah. Wa yurfa'ul mudhari'u idza lam yusbaq bi adati nasbin aw jazmin. Nah, artinya adalah kata kerja mudhari itu harus pada keadaan mansub. Mansub itu keadaan di mana dia harus berharokat fathah. Mansub itu. Mansub ini ya, mansub ini. Suatu keadaan dia harus berharokat sukun. Halo? Dan keadaan kata itu atau kata kerja itu harus berharokat domah. Doma. Kenapa nggak ada kasroh? Nah, kita ya.
Ya. Jadi mansub, saya ulangi, mansub adalah itu dia harus berharokat fathah. Kalau majzum suatu keadaan itu harus berharokat sukun. Kun. Dan marfu adalah keadaan yang mengharuskan kata kerja mudhari harus berharokat doma. Doma. Kapan ketika harus mansub? Yaitu ketika didahului oleh an walan. An itu artinya akan. Kalau lan artinya tidak akan. An artinya akan, lan tidak akan. Jadi kalau seandainya ada lan atau an, maka itu maknanya adalah harus berharokat fathah. Contoh, uridu an ata'allamal arabiyah. Saya ingin belajar bahasa Arab. Ya, akan. An itu akan. Kalau lan misalkan, lan itu artinya tidak akan. Lantasilarium. Surat tidak akan sampai. Karena tasyurnya sampai ya. Surat tidak akan sampai hari ini. Contoh lagi tentang zahaba misalkan. Saya ingin pergi ke sekolah. Uridu an azhaba. Rifki ingin pergi ke sekolah. Rifki yuridu an yazhaba ilal madrasah. Oh ya, sahabat Pak. Rifki, kenapa? Rifki akan pergi ke sekolah. Ya, akan itu akan an, maka harusnya berharokat fathah. Yazhaba. Wanita sahabu Pak. Kenapa? Ya, karena tidak yazhabu karena didahului oleh huruf an. Akan artinya akan. Satu lagi adalah Hanif. Hanif tidak akan pergi ke sekolah. Maka bahasa Arabnya adalah Hanif lan yazhaba. Lan yazhaba ilal madrasati. Kenapa fathah? Karena ada lan. Ada lan, maka dia akan menjadikan kata kerja sesudahnya berharokat fathah. An artinya akan, lan artinya tidak akan. Koneksinya buruk. Ya. An itu artinya akan, lan artinya tidak akan. Ya, ulang lagi ya. Kalau an artinya akan, kalau lan artinya tidak akan. Ya. Jadi karena ada an sama lan, maka dia harus mansub. Harus fathah. Yang kedua adalah dia harus keadaan majzum. Majzum adalah harus keadaan berharokat sukun. Kapan? Ketika kita ingin membuat kalimat dengan belum ya. Ada lam. Lam a'mal hatal an. Saya belum melakukan sampai sekarang. Lam a'mal. Saya belum pergi ke sekolah. Lam azhab ilal madrasah. Sama lam ya. Lam berarti belum. Belum pergi, belum makan. Kalau belum maka harus sukun.
Atau kata la artinya jangan. La tusafir ghadan. Janganlah kamu bepergian besok. Janganlah kamu pergi ke sekolah. Ya kan? La tazhab ilal madrasati. Ya, artinya ada larangan ya. Untuk larangan atau belum, maka itu adalah menjadikan kata kerja menjadi berharokat sukun. Kalau an, akan, dan lan tidak akan, harokatnya fathah. Kalau belum dan jangan, harokatnya adalah lam. Wala, harokatnya adalah sukun. Ya, sukun. Gitu ya. Nah, ini. Jadi, terus yang ketiga, yaitu dalam keadaan dia harus dhammah kapan? Ketika tidak didahului oleh yang mengharuskan fathah atau yang mengharuskan sukun. Artinya, kata kerja itu kata kerja yang masih general, masih umum ya, masih umum dan dia eh, tidak ada yang menyebabkan dia harus fathah dhammah. Misalkan apa? Ya seperti biasa, dia melakukan yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Muhammad sedang membaca Quran, maka yaqra'u maka dia adalah harus harokatnya adalah dhammah. Kalau belum didahului oleh apa-apa, berarti kalau kalau dia dhammah dia sedang melakukan artinya. Belum melakukan atau jangan melakukan itu adalah sukun. Kalau akan melakukan atau tidak akan melakukan itu harokatnya adalah fathah. Kalau sedang melakukan maka dia adalah dhammah. Begitu ya, begitu. Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu. Nah, di dalam kata kerja dalam kalimat pun akan terlihat jelas ya. Contoh di sini ya. Contoh dalam buku ini adalah ada soal latihannya idbitil fi'lal mudhari bi syaklin. Jadi apa namanya? Harokatilah, berilah tanda hal harokat syakl pada kalimat ini. Contoh, ja'al islamu bi asaliba lam ya'rif mislaha al-arabu. Nah, karena ada lam di sini, lam, maka setelah lam itu pasti kata kerja. Jadi lam ya arif ya fa-nya harus sukun. Lam ya arif mitlaha al arabu. Ini fokusnya adalah setelah lam ini. Nomor satu misalkan nomor satu la apa tusa fi. Nah ada la maka dia harus sukun. Kaidah nih sukun la tusa fir al yaum la tusafir ya bunaya al yaum. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang kedua, mada tahmi. Nah, maka ya waladi tahmi. Nah, tahmi nanti lu apa lah apa el. Maka lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak ada la, nggak ada lam, nggak ada an, nggak ada lan, maka dia harus dhammah. Mada tahmilu maka ya waladi. Ya, itu. Nomor 3, yastakhdimu. Mu. Yastakhdimu ya. Yastakhdimu. Kenapa? Mu enggak yastakhdima. Karena apa? Karena tidak didahului oleh lan atau an atau a, lam atau la atau an atau lan. Ya. Itu. Itu teman-teman ya. Itu. Itu ya. Nah, ini seperti itu ya. Nanti untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, yang memakai bahasa Indonesia ataupun penjelasan berikutnya nanti akan berikan di Google Classroom. Oke ya. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk
soal latihan itu ya silakan kamu kerjakan ya, mandiri saja. Ya, berikutnya itu adalah tentang apa tuh? Kan sudah ada ya, sudah ada kalimat di situ yaitu uridu an usafir ya. An usah apa sih? Uridu an usafiro. Kamu disuruh apa menjadikan ada kata la. Jadi la tusafir. Ya, contohnya ya. Itu contohnya yang warna merah itu contohnya. Jadi menjadi la tusafir. Yang kedua, lan ta'mal huna. Ya, lan ta'mala huna. Pakai lam, berarti lam ta'mal huna. Dirubah dari fathah menjadi sukun. Lam ta'mal huna dan seterusnya. Ya. Seperti itu sangat dikerjakan mandiri saja. Mandiri ya. Kemudian berikutnya itu juga masih sama ya. Ada soal-soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Berikutnya di halaman berikutnya itu ada contoh kita disuruh merubah kata kerja yang berharokat kata kerjanya berharokat fathah menjadi yang berharokat apa? Domah. Contohnya lam tasil ya dari yang majzum atau dari yang fathah atau sukun menjadi domah. Contohnya lam tasil ar-rosail menjadi tasilu ar-rosailu. Ya. Itu ada lam tasili ya, itu harusnya adalah lam tasil. Kenapa li? Karena ada bertemunya dua sukun. Amana lam tasil, lam sukun dengan alif lam. Itu juga sukun. Maka secara kaidah dia harus yang sukun pertama dikasrohkan. Itu aslinya adalah lam tasil arrosailu bil baridil elektroni. Menjadi tasilu arrosail bil baridil elektroni. Nomor 2, lan ab'atha rosailu ila ayyi makanin menjadi ab'atsu rosaili ila ayyi makanin. Ila ayyi makanin. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada lan ya. Ada lam yatahaddas. Nanti silakan diganti yatahaddatsu annas. Itu untuk latihan menulis. Termasuk juga dengan tadrib 4. Latihan 4 itu ya, yang keempat, at-tadribur rabi itu adalah kita disuruh memilih kata kerja yang ada dalam kurung. Nomor 1 lam titik-titik lah. Kalau setelah lam berarti apa? Apakah dia fathah, apa dia dhammah, apa dia sukun. Yang betul apa? Lam tata'allam ad-darsa. Kenapa tata'allam sukun? Karena didahului oleh huruf lam. Lam artinya belum. Kamu belum belajar pelajaran. Nomor 2, lan. Nah, kalau lan bagaimana? Ya betul adalah lan usyajji'a ahadan alal kasali. Saya tidak akan memotivasi orang untuk berbuat malas. Tidak akan tidak akan menyuruh orang berbuat malas. Di lan usyajji'a. Kenapa enggak lan usyajji'u? Karena ada huruf lan, tidak akan di situ artinya. Nah, silakan nanti kalau seandainya ada huruf-huruf itu kamu identifikasi sendiri, kamu pilih yang sesuai yang benar. Itu kemudian tadrib khamis, tadrib yang kelima itu adalah kamu disuruh membaca, latihan membaca aja itu. Latihan kalam, apakah nanti lam yalide wa lam yulade, itu kan. Itu contoh dalam Al-Qur'an. Nomor 2 itu adalah qalu nurid an na'kula minha, kan? An na'kula.
ya kan? Anak kula, bukan anak kulu, dan seterusnya. Terus nomor 4 dan nomor 4. Qala innaka lan tastati'a. Nah, kan? Lan tastati'a. Bukan lan tastati'u, tapi lan tastati'a. Dan terus nomor 6 terakhir, alam nasroh laka sodrok. Nasroh itu kata kerja. Karena kenapa? Sukun ada lamnya. Alam, lam nasroh, dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Nah, itu sudah selesai pembahasan kita. Berikut dengan soal-soal latihannya, itu tinggal kamu bisa mengerjakan mandiri, kamu kerjakan saja. Nah, terus bentar, Bapak ingin menginformasikan bahwasannya kita juga akan ada penilaian keterampilan atau penilaian praktek ya. Karena kita tidak memungkinkan mungkin untuk praktek ya. Kalau untuk semester ini prakteknya adalah hanya cukup menulis saja. Lihat di halaman akhir dari bab ini ya. Halaman akhir dari bab ini, nih Bapak tampilkan ya, Bapak tampilkan. Nah, ini ya. Nanti juga akan Bapak posting di GCR itu tentang tugas atau penilaian ujian prakteknya. Ini, coba dilihat, ada kan itu ya, di halaman akhir itu ada, sebelum selesai, halaman akhir itu ada yang seperti tampilan dalam layar ya. Nah, ini ya, huruf jim, ha, ain, gho, ha, ini. Nah, ini pokoknya ada di sini, ini sebagai ujian praktek bahasa Arab. Jadi, apa tugasnya? Kamu tulis ulang, ini ya, sesuai dengan hurufnya. Berapa baris? Ini 2 baris. Yang ini bawah 2 baris. Ini dua baris. Nanti akan Bapak posting di GCR. Ya. Jadi silakan dikerjakan. Bisa kamu tulis di buku, di kertas, bebas. Mau pakai pensil, mau pakai spidol, boleh. Nanti silakan diposting di kolom tugas ujian praktek bahasa Arab atau ujian keterampilan. Mahum ya? Sebagai pengetahuan, ini adalah yang disebut dengan khot rika'i atau salah satu model kaligrafi yang namanya rika'i. Di sini ada jim, ha, ini adalah bentuk huruf jim, ha, ain, ghoin, ha, ya ada mem di situ. Kemudian ini adalah huruf sambung untuk ain. Ain, ini fa di awal, qaf, mem, dan waw. Ini huruf-huruf yang di depan ya, jim, ha, sod, dot, ain, ghoin. Pokoknya kamu ikutin saja. Kamu mirip-miripkan sesuai dengan contoh. Harus sesuai dengan contoh ini. Mahum ya. Sebetulnya di itu ada pulpen khusus ya untuk menulis khot kaligrafi. Ya. Tapi Bapak tidak mengharuskan ya. Kamu mau pakai spidol, snowman gitu yang untuk yang kecil itu kamu potong boleh. Atau kamu pakai pulpen, pokoknya miripkan dengan yang ada di buku ini. Ini ya, hanya 3 kolom ini saja. 1, 2, 3. Yang ini tidak, ini enggak ya, ini enggak. Nah, nanti akan Bapak sampaikan juga di Google Classroom. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, informasinya adalah yang pertama, nanti pekan depan kita akan ujian PTS ya. Nanti materinya akan Bapak kirim di Google Classroom berkait dengan nanti mungkin kisi-kisinya Bapak kirim melalui di apa aja materinya, terus apa kisi-kisinya nanti Bapak kirim melalui grup WhatsApp insyaallah ya, melalui wali kelas. Itu. Nah, pokoknya nanti selalu dipantau di GCR ya untuk mendapatkan informasi tentang penilaian PTS kah, keterampilan kah, PAS kah, ataupun UB, dan seterusnya ya. Itu teman-teman, karena sudah azan ya, sudah azan.
dan Bapak mengharapkan bisa sholat tepat waktu ya, dan biar tidak mengulur waktu. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan kita bahasa Arab di tengah semester ini ya. Dan ya kita hanya bisa memaksimalkan yang semaksimal mungkin ya. Walaupun tidak bisa semuanya, tapi alhamdulillah kita sudah berusaha dengan optimal ya. Ingat, semua ujian ulangan itu hanya yang kita pelajari. Kalau yang nggak kita pelajari, kita tidak akan ujikan. Itu teman-teman. Yang penting nanti untuk informasi berikutnya Bapak kirim di GCR atau di grup WA kelas, insya Allah. Ya, itu. Itu aja teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, insya Allah. Silakan Taki diakhiri, disiapkan, kita akan akhiri.